Anak-anak semuanya, sekarang Mister ada pada kebun di sebelah rumah Mister. Kalian bisa lihat di sebelah Mister ada pohon mangga yang cukup tinggi. Ya, selain pohon mangga, di kebun ini juga ada pohon-pohon yang lainnya. Mari kita lihat. Setelah Mister menunjukkan pohon mangga tadi, sekarang Mister ada di samping pohon pisang yang juga ada di kebun Mister. Pertanyaan dari saya adalah, tahukah kalian bagaimana cara perkembangbiakan dari mangga dan juga pisang? Apakah dua pohon tadi memiliki cara perkembangbiakan yang sama? Kita akan belajar tentang hal ini. Mari kita cek video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya, selamat pagi. Berjumpa kembali dengan saya, Mr. Devian. Pada pagi hari ini, kita akan belajar mengenai topik yang baru. Tapi sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Istidah dari doa, hayya nadu. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi sidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Baik, terima kasih semuanya sudah berdoa. Dan sebelum bisa menjelaskan lebih lanjut tentang materi yang akan kita pelajari pada hari ini, bisa berharap kalian sudah siap dengan buku kalian dan juga catatan kalian. Dan bisa berharap kalian selalu dalam keadaan sehat walaupun kita sekarang belajar dari rumah. Ya, pada pagi hari ini Mister akan menjelaskan tentang satu topik baru dalam bahasa Indonesia mengenai jenis perkembangbiakan pada tumbuhan. Sebenarnya untuk materi ini sudah Mister ajarkan di Primary 5 pada bahasan internasional, yaitu untuk persiapan pada checkpoint. Betul bukan? Tapi kali ini Mister akan membahasnya lebih jauh dengan menggunakan versi bahasa Indonesia dan juga kurikulum 2013 yang akan membahas tentang jenis perkembangbiakan pada tumbuhan. Langsung saja kita mulai. Jenis perkembangbiakan pada tumbuhan dikenal ada dua cara, yaitu yang pertama adalah cara generatif dan yang kedua adalah cara vegetatif. Cara generatif atau sistem atau jenis perkembangbiakan tumbuhan dengan cara generatif adalah cara berkembang biak tumbuhan melalui proses perkawinan. Sedangkan vegetatif adalah cara perkembangbiakan tumbuhan melalui proses tidak kawin. Pada vegetatif atau cara perkembangbiakan secara vegetatif dibagi menjadi dua lagi, yaitu vegetatif alami dan juga vegetatif buatan. Mari kita bahas satu persatu. Perkembangbiakan generatif adalah cara perkembangbiakan tumbuhan dengan cara perkawinan. Tumbuhan akan melalui tahapan sebagai berikut: penyerbukan, pembuahan, lalu menghasilkan biji. Penyerbukan adalah peristiwa jatuhnya benang sari ke kepala putik, sedangkan pembuahan adalah bertemunya sel kelamin jantan dan juga betina. Ciri-ciri tumbuhan yang berkembang biak secara generatif adalah: yang pertama memiliki bunga, yang kedua memiliki sel kelamin jantan dan juga betina. Masih ingatkah kalian dengan bunga dan bagiannya? Mari saya tunjukkan. Bunga, ini adalah bagian-bagian bunga yang sudah kalian pelajari sebelumnya di Primary 5. Kemudian ini adalah fungsi dari beberapa organ penting yang ada di bunga. Untuk prosesnya sendiri, masih ingatkah kalian dengan siklus ini? Ya, dimulai dari penyerbukan. Proses melekatnya serbuk sari ke kepala putik disebut sebagai proses penyerbukan. Berdasarkan perantaranya, penyerbukan dapat terjadi melalui beberapa cara, di antaranya anemogami, entomogami, ornitogami, chiropterogami,
dan juga antropogami. Serbuk sari yang melekat pada kepala putik bisa berasal dari tumbuhan itu sendiri atau juga tumbuhan lain yang masih dalam satu spesies. Ini adalah contohnya, bisa sendiri, tetangga, silang, atau bastar. Penjelasan lebih lanjut ada di video selanjutnya. Begitulah tumbuhan dari biji, kemudian ditanam, dan pada akhirnya berkecambah dan muncullah tumbuhan baru. Mister akan beralih ke perkembangbiakan vegetatif. Perkembangbiakan vegetatif adalah cara berkembangbiak tumbuhan dengan tidak atau tanpa melalui perkawinan. Seperti yang sudah Mister jelaskan di awal, bahwa cara ini ada dua, yaitu vegetatif alami dan juga vegetatif buatan. Untuk vegetatif alami, contohnya adalah tunas, yaitu pisang, bambu, dan juga tebu. Tunas adventif, cocor bebek. Geragi atau stolon, contohnya adalah stroberi. Umbi batang yang dimiliki oleh kentang. Umbi lapis yang dimiliki oleh bawang merah. Kemudian umbi akar, contohnya adalah singkong atau ketela. Dan rizoma atau akar tinggal, contohnya jahe, kunyit, dan lain-lain. Serta spora, contohnya adalah tumbuhan paku-pakuan. Berikutnya adalah vegetatif buatan. Contohnya adalah mencangkok, mengenten atau sambung pucuk, menempel atau okulasi, dan yang terakhir adalah stek. Baiklah anak-anak semuanya, bagaimana? Sudah jelas bukan penjelasan dari Mister tadi? Sekarang kalian sudah lebih paham dan juga mengenal tentang cara perkembangbiakan dari tumbuhan, yaitu secara generatif ataupun vegetatif. Vegetatif sudah dibagi menjadi dua lagi, yaitu vegetatif alami dan juga ada vegetatif buatan. Mari Mister simpulkan dari apa yang telah Mister jelaskan tadi. Untuk cara perkembangbiakan secara generatif berarti melalui proses kawin. Biasanya cara perkembangbiakan ini dimiliki oleh tumbuhan yang memiliki pertama adalah bunga atau alat kelamin, bisa jantan bisa betina, kemudian memiliki biji. Banyak sekali tumbuhan yang berkembang biak dengan cara generatif. Misalkan saja buah-buahan yang sengaja atau kalian makan setiap hari, ya, mangga, kemudian pepaya, alpukat, salam, dan lain sebagainya. Kemudian ada juga padi, tumbuhan-tumbuhan yang kalian kenal sebagai dikotil atau monokotil di lingkungan kalian sehari-hari, itu juga bisa berkembang biak dengan cara vegetatif. Kemudian untuk cara perkembangbiakan secara vegetatif, tadi kita sudah bilang bahwa ada dua, vegetatif alami dan vegetatif buatan. Untuk vegetatif alami, contohnya bisa kita kenal, misalkan tunas, kemudian ada tunas adventif, kemudian ada geragi atau stolon, kemudian ada akar tinggal atau rizoma, kemudian ada lagi umbi lapis, umbi akar, umbi batang. Ya, kemudian kalau untuk vegetatif yang buatan yang biasa dilakukan oleh orang tua kalian, misalkan seperti cangkok, ya, mencangkok pohon mangga, itu bisa juga secara vegetatif buatan, ya. Kemudian ada juga menempel, kemudian stek, merunduk, dan mengenten atau kopulasi atau juga biasa disebut sebagai sambung pucuk. Jadi itu adalah jenis-jenis perkembangbiakan pada tumbuhan yang ada dua, ya, vegetatif dan vegetatif. Baiklah anak-anak, semoga dengan penjelasan tadi kalian lebih memahami tentang apa yang terjadi di sekitar kalian, di rumah kalian terutama, dan kalian harapannya bisa mengaplikasikan apa yang sudah kita pelajari, dan bahkan suatu saat kalian bisa melakukan atau meneliti ilmu-ilmu yang sudah ditemukan terkait tentang alat perkembangbiakan
tentang jenis perkembangbiakan pada tumbuhan. Oke, cukup dari Mister, semoga bermanfaat. Kita bertemu lagi minggu depan. Sebelum kita tutup, mari kita berdoa terlebih dahulu. Isidah dari doa, hayanatu subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baiklah, terima kasih. Semoga kalian tetap sehat. Jangan kemana-mana kalau tidak penting. Tetap di rumah, tetap belajar, dan juga salam buat orang tua kalian semua. Salam dari saya dan Bunda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.